Shalom anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran agama Kristen, mari kita mengambil sikap, kita minta pertolongan Tuhan. Allah Bapa di surga, pada pagi hari ini kami akan memulai pembelajaran kami. Mari Tuhan menolong, memberkati dalam setiap kehidupan kami, sehingga apapun yang kami pelajari, Tuhan memberkatinya dalam kehidupan kami. Dan jadikanlah kami anak-anak yang pembawa damai dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Semua katakan amin. Anak-anak silakan membuka buku halaman 79. Materi kita yang ke-8 tentang rukun dengan tetangga. Anak-anak, setelah kerukunan dalam keluarga tercipta, materi kita minggu lalu tentang kerukunan dalam keluarga, jika sudah tercipta dengan baik, kita juga harus mengupayakan kerukunan kita dengan tetangga. Siapakah tetangga kita anak-anak? Dia yang tinggal di sekeliling lingkungan kita. Nah, di dalam masyarakat, kita tentunya bergaul dengan teman yang berbeda usia dan juga yang berbeda status sosial serta berbeda agama. Walaupun berbeda anak-anak, kita harus hidup rukun dan saling menolong satu dengan yang lainnya. Setiap hari kita berhubungan dengan tetangga, kita harus menjaga agar hubungan dengan tetangga tetap baik. Kita harus bisa menerima kekurangan dan kelebihan orang lain. Untuk itu, kita adalah manusia yang harus saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Kerukunan dengan tetangga dapat diwujudkan dengan cara yang pertama, menolong tetangga yang membutuhkan pertolongan. Anak-anak, kita harus menolong mereka. Jika mereka kesusahan, kita harus memberikan pertolongan agar kita menjadi berkat untuk orang lain. Yang kedua, menghibur tetangga yang sedang berduka cita. Yang ketiga, menghargai dan menghormati tetangga kita. Yang keempat, bekerja sama menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan sekitar tempat tinggal kita. Yang kelima, bermain bersama dengan rukun. Dan yang keenam, tidak menghina, tidak mengejek tetangga yang berkekurangan dan sebagainya. Jadi anak-anak, kerukunan dapat menciptakan persatuan dan kekuatan di dalam hidup bersama. Anak-anak juga pasti pernah mendengarkan suatu peribahasa yang mengatakan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Artinya, kita akan menjadi kuat apabila bersatu dengan sesama. Berjuang secara bersama akan memiliki kekuatan yang lebih besar daripada melakukan sendiri-sendiri. Bersatu lebih kuat daripada terpecah belah. Jadi kerukunan itu anak-anak dapat menciptakan kedamaian, ketentraman, sukacita dalam kehidupan kita bermasyarakat. Dalam mewujudkan kerukunan, kita tidak boleh membeda-bedakan latar belakang sosial. Maksudnya adalah di dalam suku pasti kita berbeda-beda suku, derajat, kaya atau miskin, kekurangan atau kelebihan dalam berkat Tuhan, kita tidak boleh membeda-bedakannya. Nah, dimanapun berada, kita bisa membawa damai bagi sesama kita. Kita akan belajar dari Rasul Paulus dalam 1 Tesalonika 5 ayat 13. Dikatakan bahwa hiduplah selalu dalam damai seorang akan yang lain. Artinya bahwa lebih baik mempunyai banyak teman daripada bermusuhan. Apabila hidup rukun, maka kedamaian akan tercipta.
bila ada kedamaian, maka hati akan selalu gembira. Apabila hati merasa gembira, maka jasmani, rohani kita akan menjadi sehat. Sebaliknya, jika kita bersedih hati dan patah semangat kita, maka akan membuat tubuh kita menjadi lemah. Dalam Amsal 17 ayat 22 dikatakan bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Dalam Roma 15 ayat 5-7 juga di sana menyatakan bahwa Tuhan adalah sumber ketekunan dan penghiburan. Jadi kita mendapatkan penghiburan itu ketika kita berada di dalam Tuhan kita. Kita juga akan belajar dari Rasul Paulus ketika Rasul Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Efesus. Di dalam 2 Korintus 13 ayatnya yang ke-11. Ya, di sana ada bersukacitalah, itu nasihat Rasul Paulus. Kenapa harus bersukacita? Supaya menunjukkan kasih, rendah hati, lemah lembut, sabar, serta saling membantu. Yang kedua, nasihat Rasul Paulus adalah usahakan dirimu sempurna. Artinya bahwa memelihara kesatuan di dalam hidup berjamaat agar tetap ada ikatan damai sejahtera. Ya, anak-anak harus mempunyai sikap yang sehati dan sepikir. Harus bersama-sama merasakan hidup kedamaian ini dengan saling memberi nasihat satu sama lain, saling menerima. Sehingga apa? Sehingga hidup kita mempunyai damai sejahtera yang daripada Tuhan. Jadi anak-anak, kita harus mewujudkan kerukunan dan kedamaian, karena itu adalah kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita bersama. Jadi anak-anak, Miss Yuyon katakan lagi bahwa kerukunan itu adalah kehendak Tuhan. Jadi tidak ada alasan untuk kita agar kita tidak hidup rukun. Kita harus hidup rukun. Itu yang Tuhan mau. Ya, diupayakan dengan menyapa, menerima, menghargai, saling memaafkan, dan bersikap sopan kepada orang lain, kepada sesama kita. Dan semua itu Roh Kudus akan selalu membantu kita sehingga kita dimanapun kita berada, kita akan dimampukan untuk menciptakan kerukunan dengan tetangga kita, karena Roh Kudus yang bekerja di dalam setiap hati dan kehidupan kita. Oke anak-anak, terima kasih. Terus semangat belajar dan andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Bye-bye. Tugasnya adalah anak-anak silakan kerjakan di buku tugas anak-anak tentang siapakah yang menasehati jemaat di Efesus. Tuliskan apa saja nasihat dari orang tersebut. Anak-anak boleh kerjakan di buku tugasnya, tulis nama, difoto, dan dikirim ke Miss Yuyun. Foto selfie ya. Anak-anak boleh juga minta bantuan orang tua untuk memfoto anak-anak. Oke?